Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Fida Izzatunisa dari kelas 12 MIPA 1 akan memaparkan materi matematika peminatan kelas 12 semester pertama mengenai limit trigonometri sebagai tugas proyek akhir pelajaran matematika peminatan. Berikut hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pengertian mengenai limit trigonometri. Yang kedua, manfaat limit trigonometri. Yang ketiga, bentuk umum dan sifat limit trigonometri. Dan yang terakhir adalah contoh soal dan latihan soal. Langsung saja beranjak pada bagian yang pertama mengenai pengertian limit trigonometri. Limit sendiri diartikan sebagai suatu batasan nilai yang menggunakan pendekatan fungsi. Dengan kata lain, limit merupakan nilai yang didekati oleh suatu fungsi saat mendekati nilai tertentu. Limit mempunyai bentuk umum, limit fx mendekati c, nilainya akan sama dengan L. Jika dan hanya jika limit kiri dan limit kanannya mendekati L. Sedangkan trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang berkaitan dengan fungsi sudut dan penerapannya pada segitiga. Nilai limit dapat ditentukan dengan mensubstitusi nilai x terhadap fungsi fx. Namun, apabila setelah disubstitusi ternyata menghasilkan nilai 0/0, maka nilai limit tersebut dapat ditentukan dengan cara memfaktorkan atau menguraikan fungsi itu sendiri. Selain itu, apabila bentuk fungsi berbentuk akar dan setelah nilai x disubstitusikan menghasilkan nilai 0/0, maka nilai limit dapat ditentukan dengan mengalihkan fungsi dengan akar sekawannya. Kemudian, apakah limit trigonometri itu? Limit trigonometri ini merupakan gabungan dari kedua cabang matematika tersebut, atau limit trigonometri ini bisa diartikan sebagai nilai yang mendekati suatu sudut fungsi trigonometri dengan cara hitung yang mirip limit fungsi aljabar, tetapi ada fungsi trigonometri yang harus diubah terlebih dahulu. Lalu, untuk apa kita mempelajari materi limit trigonometri ini? Selain untuk memenuhi nilai kompetensi dasar kelas 12 semester 1, ternyata limit trigonometri ini memiliki berbagai manfaat dalam kehidupan. Yang pertama adalah menentukan jarak fokus lensa cekung penderita rabun jauh. Jadi, untuk mengetahui berapa besar masalah rabun jauh yang dialami pasien, dokter akan menguji jarak pandang pasiennya. Dari situ, dokter bisa menentukan jarak fokus lensa cekung yang nantinya digunakan pasien. Nah, disinilah peran limit trigonometri, yaitu untuk mengetahui jarak fokus lensa cekung. Tidak hanya itu, limit trigonometri ini juga dapat digunakan untuk mengetahui besar perpindahan kalor, kecepatan, dan percepatan. Menghitung rotasi bumi dan benda lain berbentuk elips juga dapat digunakan untuk menghitung kerusakan jantung dengan USG. Lanjut pada bagian ketiga, yaitu bentuk umum dan sifat dari limit trigonometri ini sendiri. Limit trigonometri hanya memiliki dua rumus utama. Rumus tersebut yaitu jika limit x mendekati 0, maka nilai sin x per x adalah 1. Kemudian rumus yang kedua adalah jika limit x mendekati 0, maka nilai tan x per x adalah 1 juga. Dari kedua rumus tersebut, maka dapat diketahui juga jika limit x mendekati 0 sin mx per nx, maka nilainya adalah m per n. Contohnya, nilai dari limit x mendekati 0 sin 5x per 6x, maka nilainya adalah 5 per 6. Jika limit x mendekati 0 mx per sin nx, maka nilainya juga m per n. Sama halnya jika bentuknya sin per x, sin x per sin, ataupun sin per sin. Begitupun dengan nilai tan atau bahkan sin per tan atau tan per sin. Maka yang diperhatikan di sini adalah angka dari koefisien x. Sebagaimana limit aljabar,
limit trigonometri ini memiliki sifat tersendiri dalam perhitungannya. Dalam perhitungan limit trigonometri sama persis dengan sifat perhitungan limit aljabar, yaitu jika limit X mendekati nilai A atau suatu nilai tertentu, maka nilai dari limit fungsi tersebut bisa didapatkan dengan mensubstitusikan nilai A pada fungsi f(x). Sifat berikutnya adalah apabila dalam limit tersebut terdapat penjumlahan atau pengurangan dua fungsi atau lebih, limit X mendekati 0 fx ditambah atau dikurang gx, maka perhitungan dapat dilakukan dengan menguraikan bentuk limit tersebut menjadi limit X mendekati 0 fx plus minus limit X mendekati 0 gx. Kemudian, jika terdapat perkalian dalam limit itu sendiri, maka limit tersebut juga dapat diuraikan sebagaimana pada proses penjumlahan atau pengurangan. Limit X mendekati 0 fx dikali gx dapat diuraikan menjadi limit X mendekati 0 fx dikali limit X mendekati 0 gx. Begitupun pada pembagian limit X mendekati 0 fx dibagi gx, maka dapat diuraikan menjadi limit X mendekati 0 fx dibagi dengan limit X mendekati 0 gx. Langsung saja masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah berapakah nilai limit X mendekati pi per 2 sin kuadrat X? Bentuk sin kuadrat X dapat kita uraikan menjadi sin X dikali dengan sin X. Sebagaimana sifat perkalian limit yang sudah dijelaskan tadi, maka limit X mendekati pi per 2 kuadrat X sama nilainya dengan limit X mendekati pi per 2 sin X dikali dengan limit X mendekati pi per 2 sin X. Setelah itu, untuk menentukan nilai dari limit tersebut dapat dilakukan dengan mensubstitusi nilai pi per 2 ke dalam variabel X. Perlu kita ketahui bahwa nilai pi adalah 180 derajat, maka nilai pi per 2 adalah 90. Nilai 90 derajat ini disubstitusikan ke dalam variabel X, sehingga bentuknya menjadi sin X sin 90 derajat dikali sin 90 derajat. Nilai dari sin 90 derajat adalah 1. Maka hasil akhirnya adalah 1 dikali 1, yaitu 1. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai dari limit X mendekati pi per 2 sin kuadrat X adalah 1. Contoh soal yang kedua adalah limit X mendekati pi per 2 sin X ditambah cos X. Soal ini dapat diselesaikan menggunakan salah satu sifat limit trigonometri, yaitu limit X mendekati 0 fx ditambah atau dikurang gx dapat diuraikan menjadi limit X mendekati 0 fx plus minus limit X mendekati 0 gx. Maka, dari sifat tersebut, nilai limit X mendekati pi per 2 sin kuadrat X ditambah cos X dapat diuraikan menjadi limit X mendekati pi per 2 sin X ditambah limit X mendekati pi per 2 cos X. Seperti sebelumnya, jika telah diuraikan, substitusikan pi per 2 ke dalam variabel X, maka bentuknya menjadi sin pi per 2 ditambah cos pi per 2. Telah kita ketahui bahwasanya nilai pi per 2 adalah 90 derajat. Nilai sin 90 derajat adalah 1, sedangkan nilai cos 90 derajat adalah 0. Maka, nilai dari limit X mendekati pi per 2 sin X ditambah cos X adalah 1 ditambah 0, atau 1. Berikut adalah soal latihan yang dapat teman-teman kerjakan. Sekian pemaparan dari saya mengenai limit trigonometri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.